Tetapi sekarang beralih ke barat, dan sesungguhnya banyak temuan-temuan itu berasal dari ilmuwan Muslim. Kenapa kajian ini penting kita sampaikan, gitu kan? Ya supaya pertama mendorong generasi Muslim untuk merebut kembali kejayaan keilmuan, ya, terutama di bidang kedokteran. Jangan kemudian semua belajar ilmu agama, belajar tafsir, ulum tafsir, hadis, mustalah hadis misalnya. Tidak semua kita dorong ke sana. Adalah sebagian dari anak-anak keturunan kita itu disemangati untuk belajar ya ilmu-ilmu kayak gini. Kita ajarkan pentingnya ilmu sains modern, termasuk ilmu kedokteran. Jangan kemudian semuanya belajar agama. Ya bagi-bagi tugas seperti itu. Nah, belakangan Bapak Ibu sekalian, kenapa kajian ini juga penting? Ada problematika, bukan problematika umatnya. Saya ada teman sering menyampaikan problematika umatnya. Ini problematika fikih kedokteran modern. Misalnya ada obat-obatan gitu ya, yang kemudian mengundang polemik gitu di dalam kajian fikih Islam, hukum Islam. Maka kajian itu tentu tidak berbicara seperti seorang dokter atau perawat. Mungkin di antara jemaah ada yang dibicara, tapi ini lebih kepada kajian fikihnya, hukumnya. Misalnya ada orang ingin memiliki putra tapi melalui bayi tabung seperti itu kan menjadi kajian tersendiri dalam bidang kedokteran Islam. Boleh apa enggak bayi tabung? Itu kan jadi perbincangan yang luar biasa terkait hukumnya. Kalau asalkan suami dan istri yang sah itu kan tidak ada masalah, ada melakukan inseminasi gitu. Asalkan sel sperma dari suami lalu dibuahkan membuai sel telur istrinya yang sah gitu ya, di tabung. Itu yang menjadi ribet hukumnya ketika setelah terjadi pembuahan dipindah ke rahim tetangga, itu gimana kan? Itu hukumnya bisa zina kan menurut ulama. Dan hal-hal seperti ini nggak muncul pada masa Nabi, gitu kan? Tapi ulama fikih kan harus memberikan fatwa boleh apa enggak. Jangankan dipinjamkan ke rahim, kan tidak mungkin bayi tabung lalu lahir di tabungnya itu kan yang 3 kilo yang pasti kan ya, itu tetap setelah itu diseminasikan ke rahim wanita gitu. Nah, kalau itu suami istri yang sah ya boleh, tapi ke orang lain maka bisa sama dengan hukum perzinahan. Jangankan yang seperti itu, ada misalnya seorang laki-laki punya istri 2. Istri yang seri pertama mungkin sulit punya anak, lalu dibuatlah bayi tabung antara sel sperma suami dengan istri pertama. Tapi kemudian menggunakan jasa tabung, lalu diseminasikan ke rahim istri kedua, boleh enggak? Itu tetap tidak boleh, walaupun sama-sama istri suami. Karena kenapa lalu ulama melarang hal seperti itu? Karena nanti mengacaukan nasabnya kacau gitu ya. Termasuk kenapa zina haram itu ya, karena diantaranya mengacaukan nasab gitu. Ada nasab balawi dan nasab yang lain-lain gitu kan. Kita
pada zaman dulu ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha itu pas masa haji mau tawaf atau haid itu kan jadi problem. Sekarang ada pil yang bisa nunda haid, boleh nunda, itu harus konsultasi ke dokter. Mencangkok alat reproduksi itu boleh nunda, itu muncul ada transfer janin itu tadi yang baik itu aborsi itu kan ulama itu sebagian ada yang membolehkan aborsi gitu kan, dalam batas-batas tertentu ada yang membolehkan gitu. Nanti dilihat tuh usia janinnya gitu. Kalau di hadis janin itu mulai terbentuk usia 42 hari kan? 42 hari itu udah kelihatan tuh bentuk mata, bentuk rambutnya keriting sama lurus itu udah kelihatan gitu. Maka sepakat mayoritas ulama mengharamkan aborsi di atas usia 42 hari karena udah bentuk fisik itu udah mulai sempurna, dan pada saat itu malaikat sudah lapor kepada Allah, ini mau dikelaminkan apa, laki atau perempuan, usia 42 hari. Nah sebelum usia 42 hari sebagian ulama membolehkan, tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat gitu kan ya, misalnya janinnya nggak normal, misalnya otaknya itu tumbuh di luar kepala. Jadi kalau dia dibiarkan lahir, ya nanti lahir nggak punya otak ya. Ini benar-benar nggak punya otak ya. Artinya otaknya itu di luar kepala. Toh nanti tidak meninggal juga kalau dibiarkan. Boleh nggak aborsi? Nah, kalau bisa itu di bawah usia 42 hari. Kalau sampai janin usia 4 bulan lalu digugurkan, itu bukan aborsi lagi, tapi udah kriminal kejahatan. Karena kalau sudah jiwa roh menyatu dengan badan, itulah manusia gitu. Jiwa udah menyatu, dan saat itulah awal mula manusia hidup ya, sejak usia 4 bulan. Artinya roh menyatu dengan fisik tubuh, nggak boleh aborsi gitu. Itu apalagi itu udah dianggap pembunuhan, bukan aborsi lagi tapi pembunuhan. Nah inilah mengundang perdebatan di kalangan ulama gitu ya. Sehingga perlu ulama memberikan fatwa secara hukum. Ada bangasi, ini kan ribet juga itu bangasi. Sekarang di Indonesia kan ada bangasi untuk menyuplai para ibu yang paceklik itu, aslinya paceklik asli. Tergantung mau manggil apa. Kalau manggilnya ibu asli, manggil umi ya mohon maaf asli kan gitu ya. Terus manggil mama ya asma kan gitu. Saya nggak tahu kalau astaga itu singkatan dari apa. Astaga kan menjadi perdebatan ulama itu tentang saudara kandung. Repot juga. Kalau ada bayi-bayi menggunakan jasa bangasi, wah saudara kandung semua, seluruh kecamatan misalnya. Lalu di kita nggak ada pernikahan, saudara kandung semua. Nah ulama ngasih standar yang namanya saudara seksual itu kalau nyusunya itu sampai kenyang. Ada yang menghukumi 3 kali sedotan. Dan pada masa-masa pertumbuhan di bawah usia 2 tahun. Maka Rasulullah kan punya saudara sesuatu ketika disusui oleh Halimah dari Bani Sa'd dengan putrinya Halimah kan, karena sampai kenyang dan pada masa pertumbuhan beliau gitu. Ya ada juga sih yang bertanya kan, bisa jadi orang bertanya, mohon maaf misalnya suami dalam asi istrinya gitu misalnya, wah nanti jadi saudara sesusuan sama anaknya. Ya nggak sampai ke situ gitu kan, karena suaminya kan sudah tidak lagi masa pertumbuhan, cuman dulunya nggak bahagia masa kecilnya kan gitu. Kecuali suaminya di bawah usia 2 tahun, 2 tahun kok udah kumisan. Jadi itu ulama kasih panduan.
kemudian dokter sama pasien itu batasannya batas mana, boleh enggak pasien perempuan dilalui pasien laki-laki, itu kan menjadi apa yang menjadi fokus para ulama. Ya kalau bisa dokter persalinan itu ya cari yang laki-laki gitu. Kalau ada, ya, kalau nggak ada darurat, maka perlu ya putra-putri kita dong jadi dokter perempuan. Apalagi kalau ibu baru mau punya anak pertama kan ya malu ya, ditangani dokter laki-laki gitu kan. Sampai nggak lahir-lahir itu kalau nggak mau dibuka itu, buka malah dirapatkan karena suka. Buka lagi sudah dibuka sedikit karena ragu apa malu ya dilihat dokter laki-laki. Buka bu, dibuka sedikit. Tapi belum keluar bayi, buka lagi bu, dikit-dikit sampai si ibu pasiennya marah bangun dokternya apa buka terus mau mengeluarkan bayi atau mau masuk ke dalam. Jadi perlu apa ya, adalah yang generasi muslimah itu ya mau yang mengabdikan diri ini dalam ilmu persalinan. Kemudian ada kasus misalnya mengubah bentuk tubuh ya melalui operasi kecantikan. Gimana hukumnya? Sebetulnya kalau mengubah dan tidak normal boleh operasi. Misalnya mulut sumbing, itu kan nggak normal. Sehingga kalau ngaji itu ya mengubah makna gitu kan. Kalau ngaji itu syamsuku wiron itu kalau yang normal. Karena sudah itu syamsu suwiron gitu karena itu boleh dioperasi. Apa boleh pakai gigi palsu misalnya? Ya boleh, karena kalau ompong semua kan tidak normal. Ketika ngaji bisa suaranya berbeda, maknanya berubah gitu kan. Jadi boleh gitu. Bahkan ya sekarang gigi palsu bisa ditanam gitu. Bisa seperti yang nggak boleh itu ya untuk operasi kecantikan, suntik silikon segala macam, ada face off itu nggak boleh kecuali darurat karena kesiram air keras. Termasuk menanam rambut, semir itu jadi pembahasan dan itu tentu ulama berdasarkan isyarat-isyarat dari hadis. Boleh nggak pakai semir gitu kan? Misalnya boleh kalau untuk menyenangkan hati pasangan hidupnya di dalam rumah pakai semir hitam gitu. Tapi setelah keluar rumah kan harus keramas. Nah itu ya gitu. Tapi kalau pakai semir hitam di luar rumah diharapkan. Ulama begitu. Termasuk sedot lemak dan seterusnya, gimana fatwa ulama itu ada panduan-panduan. Bahkan tidak jarang orang melakukan sedot lemak gitu kan, awalnya melar gitu ya. Disedot gitu. Berhasil hilang sih, tapi setelah seminggu meninggal. Kalau sampai menyebabkan kecelakaan menjadi haram. Kemudian pencangkokan organ tubuh, semua orang gila mati ya. Daripada nggak dimanfaatkan, ambil aja itu ginjalnya, korneanya gitu. Itu boleh nggak? Itu ulama memberikan fatwanya gitu. Otopsi mayit, kemudian euthanasia. Bahkan euthanasia ya kalau tidak salah ya teman-teman orang Islam, termasuk yang bukan bakteri dan lain-lain itu orang Islam. Ada cloning gitu. Boleh nggak cloning dilakukan manusia? Dulunya kan untuk hewan supaya melahirkan bibit-bibit unggul sama dengan induknya.
itu berhasil. Bagaimana kalau itu kemudian dicoba ke manusia, ngambil sel inti kulit manusia unggul, gitu, supaya nanti lahir generasi unggul. Siapalah di Indonesia manusia yang paling cerdas, misalnya. Ambil inti sel kulitnya, lalu diseminasikan, dibuahkan dengan orang lain, boleh benda seperti itu. Itu namanya cloning. Nah, ini sejarah kedokteran pada masa lalu, Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi setelah ilmu kedokteran beralih ke barat, itulah obat-obatan menjadi komersil, ya, yang sebelum gratis. Tetapi di Mesir, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah sampai sekarang itu gratis. Padahal Mesir itu ya negara miskin juga, punya utang. Tetapi generasi di sana sekolah sampai kuliah 1 itu gratis, pengobatan gratis, sembako gratis, sama-sama negara miskin. Lalu bedanya di mana? Misalnya negeri ini mungkin dari segi keberkahan. Di Mesir itu gratis, di SD sampai S1 itu gratis. Bahkan anak-anak luar negeri juga kadang dapat itu beasiswa gratis, tinggal bayar asrama sama uang makan, gitu. Tapi soal kedokteran gratis, dan di sana ilmu kedokteran maju, gitu, di Mesir. Kalau dibilang negara kaya, bukan juga, ya, sama dengan kita negara berkembang. Kita itu sebetulnya kaya, SDA-nya kaya, tapi mungkin salah ditata kelola, gitu. Nah, ini ya seolah-olah seperti negara miskin. Kami yang kuliah di luar negeri itu merasakan jadi korban anak negeri, gitu, ya. Orang Cina, orang mana yang negeri-negeri minoritas dapat beasiswa 100%. Orang yang negaranya konflik, Afghanistan, mana Palestina 100% kuliah di luar negeri. Orang Indonesia mau minta beasiswa nggak bisa. Mau negeri Anda bukan negeri perang, gitu. Negeri Anda kaya raya, tapi banyak miskin-miskin, gitu. Sekarang itu katanya ya angka kemiskinan tambah parah, gitu. Ya ada sih yang rumahnya yang sebelumnya di bawah garis kemiskinan, sekarang pas di garisnya, gitu. Pas di garis miskinnya, gitu. Ya. Nah sekarang umat Islam itu di bawah peradaban Barat, gitu. Yang dulunya gratis, sekarang malah orang Islam sulit menembus mahalnya harga obat-obatan. Karena sulitnya menebus obat-obatan, lalu orang beralih, gitu kan, cari obat-obatan tradisional yang murah meriah, yang terkadang pengobatan mencari penyembuhan yang tradisional itu jatuhnya ke perkara-perkara yang haram, gitu. Atau sekarang ada pengobatan alternatif atau pengobatan ala Nabi misalnya, termasuk bekam dan lain-lain. Itu menjadi perbincangan ulama fikih. Pastinya Bapak sekalian, semurah-murahnya berobat tak boleh ke dukun. Hadis Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. 40 hari salatnya enggak terima sekali pergi ke dukun. Kalau sampai percaya dengan apa yang dikatakan dukun, gitu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Berarti dia telah mengafiri, gitu, mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi pergi saja, mungkin ada gaya ngantar pasien orang pintar, ya, orang tanda kutip, aslinya itu dukun, gitu. Maka sekali pergi 40 hari sholat nggak terima. Dan saya sering menyampaikan 40 hari itu 40 hari yang lalu. Yang pernah ada mahasiswa nanya, Pak, kalau 40 hari sholat nggak terima, bos cuti sekalian 40 hari. Saya bilang bukan 40 hari ke depan, 40 hari yang lalu. Pahala
cancer, dihapus, bukan 40 hari ke depan lalu dia minta cuti, sekali nggak sholat daripada nggak diterima, itu dosa baru seperti yang lalu. Maka menata kahinan atau arrafa tasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Jadi telah mengafiri apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau sampai percaya dengan nama, kalau toh kebetulan itu menyembuhkan, tambah-tambah lagi itu percaya. Dan memang dukun kan bersinergi dengan jin gitu ya. Jadi ada jin itu yang jenisnya suka kepo ya, suka mencuri rahasia-rahasia langit gitu. Kalau dibocorkan ke dukun, kadang benar kadang enggak. Di pas kebetulan benar tambah percaya. Nah itu kan tidak boleh. Kemudian pengertian berobat ada banyak istilah, ada tadawi, mu'alajah, istisqa. Tadawi itu kalau dulu hanya obat-obat, ternyata orang mencari kesembuhan tidak hanya dengan obat tapi dengan pijat. Nah itu mu'alajah. Gak hanya dengan pengobatan dari dalam, tapi juga ada terapi-terapi luar, itu mu'alajah, itu istilah bahasa. Ada istisqa atau mustasfa dalam bahasa, itu rumah sakit. Itu istilah rumah sakit itu orang Islam pertama kali munculkan pada masa kejayaan Islam, gitu kan. Rumah kita mengartikan rumah sakit, walaupun itu tidak tepat juga. Jadi yang namanya mustasfa itu rumah sehat. Sebetulnya rumah sehat artinya orang datang dalam keadaan sakit lalu diupayakan penyembuhannya. Itu filosofi mustasfa, rumah sakit. Saya nggak tahu asal muasal kenapa mustasfa itu diartikan rumah sakit. Karena kesannya rumah sakit itu ya ada orang sakit lalu nggak terlalu serius untuk diikhtiarkan supaya sembuh gitu kan. Ya mungkin terkadang ada perilaku dokter yang nggak benar itu gitu. Orang sakit itu ya jangan terlalu cepat lah sembuhnya. Orang yang nggak harus dioperasi langsung main operasi kan begitu. Orang yang sebetulnya bisa lahir normal langsung aja ditawar sesar. Ini ada biaya murah kok, 8 juta ya mungkin sekarang operasi sesar mungkin 8 juta. Ada yang 6 juta atau 5 juta, tapi dijahitnya pakai senar layangan, nggak kering-kering misalnya. Gitu. Itu kan kadang obat itu diputar-putar. Mestinya ada obat yang menjalan, diputar dulu ke obat ini dulu. Dan di kampus itu ada klinik, poliklinik gratis ya di kampus itu. Tapi ya gitu obatnya bolak-balik Panadol, mau apa aja Panadol. Kapan punya diputar gitu. Nah, kan memang cari-cari murah gitu ya memang. Kalau mau yang mahal kan memang cepat sembuh. Tapi dokter nggak mau rugi kan, jadi obat-obat yang murah biar laku juga diputar aja itu obatnya. Itu filosofi mustasfa dalam literatur Islam, itu artinya rumah sehat gitu. Tapi di kita jadi rumah sakit. Hukum berobat. Nah, sebagian ulama gitu, berobat itu dianggap sesuatu yang makruh gitu, bahkan haram. Jadi orang sakit itu kalau berobat dianggap nggak sabaran, tidak mau menerima takdir Tuhan. Ada itu sebagian ulama yang begitu. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan berobat itu ya dianjurkan, bahkan hukumnya wajib. Artinya kalau tahu dia sakit, sengaja nggak berobat, itu bisa dosa. Seperti itu perbedaan pendapat. Lalu mana argumen yang lebih kuat? Tentu yang wajib ini, atau minimal anjuran untuk tetap berobat.
Ya memanglah ada hikmah-hikmah di balik Allah memberikan sakit. Bisa jadi itu salah satu cara Allah memberikan kasih sayangnya, ingin menggugurkan dosa-dosa. Bisa jadi seperti itu. Ada cerita ibu-ibu ini nanya, Ustaz, Tuhan itu ada, Allah itu ada, kok bisa menanya? Saya berobat bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh penyakit saya. Nah, ibu dulu apa profesinya? Si ibu ini jawab, dulu saya pelacur. Seperti itu. Nah itu Allah ingin menghapus dosa itu, belum selesai. Jadi kalau kita selalu berhusnudzon, itulah kasih sayang Allah ingin menghapus dosa dia melalui sakit. Makanya salah satu doa yang mustajab itu doa orang sakit. Jadi kita kalau besok ya, kita mendoakan kesembuhannya, kita juga minta doanya. Karena Allah sedang sayang dia, bisa jadi untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosa. Termasuk keutamaan kita besok orang sakit itu kan, itu mereka bersolawat. Semakin jauh orang kita besok kan semakin banyak doa-doa dari mereka, macet lah atau apa. Ya selama itu malaikat mengatur. Sebaliknya kalau ada tetangga sakit kita nggak jenguk, itu dosa. Bahkan Allah sendiri negur nanti di akhirat. Allah menyindir dia, aku sakit. Maksud sih Allah sakit? Ini adalah dosa kamu yang punya tetangga sakit, kamu nggak besuk seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, sakit itu terkadang memang itu cara Allah ingin menghapus dosa dia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hati-hatilah kalau nggak pernah sakit. Bisa jadi Allah benci dia. Gitu. Hati-hati orang yang nggak pernah sakit. Ya kita memang cari sehat, tapi sekali sakit gigi, pilek itu. Nah itu husnudzon, ini cara Allah menghapus dosa. Jadi berobat tetap sebagai ikhtiar kita. Atau nanti kenapa banyak ulama mayoritas itu bahwa berobat itu wajib. Banyak argumen-argumen berdasarkan hadis Rasul. Misalnya ketika Rasulullah menasihati Abu Darda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan dia jadikan tiap penyakit obat. Maka makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram. Nah ini menjadi barometer patokan ulama bahwa berobat dengan sesuatu yang diharamkan ya haram, seperti itu. Kecuali darurat nanti, tapi nanti ada aturan juga. Orang yang boleh karena darurat itu ada aturan lagi seperti itu. Dan hadis berikutnya ini dalil argumen yang menguatkan bahwa berobat itu wajib. Gak boleh mencelakakan diri sendiri. Ini pakai Al-Quran Al-Baqarah 199. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan ceburkan dirimu dalam binasa. Wala taqtulu anfusakum. Jadi kalau sakit itu ada kesempatan berobat, lalu membiarkan penyakitnya dengan alasan bersabar, bisa dianggap mencelakakan diri sendiri atau membunuh dirinya sendiri. Gitu. Ini menjadikan dalil bahwa berobat itu wajib. Kemudian la dharara wa la dhirar, ini hadis. Artinya hindari sesuatu yang bahaya atau membahayakan orang lain atau menularkan orang lain. Dulu saat corona kita harus pakai masker ya, kita ikuti pakai masker gitu. Karena itu bahaya untuk dirinya sendiri gitu. Juga membahayakan orang lain gitu. Nah, yang kini-kini kan Islamis, rasional aja. Yang haram itu seperti apa? Misalnya darah yang jelas. Ada orang yang ingin staminanya kuat lalu konsumsi darah ular kobra gitu ya, diputus apanya itu kepalanya lalu dicurkan ke gelas supaya anjir ganti madu, kasih komer. Di Jakarta ya kan ada yang jualan sate Jawa, otak monyet ada itu seperti. Bahkan yang lucu kencing itu dijadikan obat dan itu sudah tradisi sejak zaman dahulu. Orang Eropa udah
3.000 tahun yang lalu. Cina itu 1.700 tahun yang lalu pakai minum. Dan menurut WHO katanya kencing itu mengandung banyak pengobatan, di antara ada proteinnya, ada dioksidanya, macam-macam. Nah, Islam mengharapkan kecuali air kencing onta itu pun menjadi perdebatan juga. Hadisnya sahih, tapi pemikiran kita jangan-jangan air kencing onta yang menyembuhkan penyakit hanya berlaku di Madinah pada masa itu, tidak mengglobal jadi obat universal. Tetapi hadis sahih ya hanya kemudian hadis itu dijadikan patokan air kencing onta halal. Saya tidak tahu bagaimana air onta itu mencerna air minumnya ya. Apa tidak sampai ke ginjalnya lalu diolah. Asalkan air kencing itu tidak tercampur dengan tinjanya, kotorannya itu katanya ada protein segala macam. Saya hadis itu saya percaya hadis sahih air kencing onta, tapi belum berkenan sampai sekarang, belum nyoba dan saya belum ada orang yang memaksa saya untuk minum air kencing onta. Tapi hadis sahih. Ada babi, bangkai, saya kira jelas dari hewan buas, hewan yang harus dibunuh, berobat pakai kodok tidak boleh karena ada dalil Rasulullah melarang membunuh, berarti haram dikonsumsi. Ini kodok haram yang dibunuh berarti haram dikonsumsi. Kriteria haram memabukkan ya alkohol, khamar dan lain-lain. Alkohol atau khamar ya, alkohol itu tidak selalu memabukkan atau yang memabukkan tidak selalu alkohol, pokoknya khamar yang memabukkan. Orang yang pakai khamar nanti di surga nggak dapat lagi. Jadi salah satu jenis minuman ahli surga itu khamar, tetapi khamarnya tidak memabukkan. Kemudian berbahaya, saya kira darah itu berbahaya, banyak bakterinya. Apalagi sate, ular dan lain-lain itu bisanya bekicot, sebagian orang katakan ada racun sehingga ada yang mengharamkan. Cari yang biasa-biasa aja. Kemudian terakhir Bapak sekalian, boleh mencari kesembuhan melalui obat yang haram, cari yang halal. Tapi kalau di tengah laut gitu, nggak ada obat untuk menetralisir sengatan, bisa ikan yang mungkin diantaranya dikencing katanya. Saya nggak tahu benar atau tidak. Jangan malah tambah tidak harus tergantung kualitas kencingnya kan gitu. Kencingnya ngapuk gitu kayaknya berpenyakitan gitu. Warnanya terlalu merah gitu kan penyakit. Kecuali sebelumnya makan buah naga kan. Gitu. Cari yang lain dulu. Jangan langsung makan daging buaya macam-macam. Cari yang apotek itu masih yang halal, buka 24 jam buka apotek. Kemudian tidak menikmati, ini terpaksa. Misalnya ada ular piton, harus makan ular piton karena penyakit harus sembuh dengan ular piton. Jangan kemudian satu ular piton itu dijadikan ular guling, apa ular? Ada kambing guling, ular guling, itu satu ular piton dimakan sendiri. Itu kan menikmati. Itu bukan darurat tapi doyan. Memang selama ini memang ngincer mau makan ular piton. Kemudian secukupnya hanya untuk sekedar survive, dan memang ada penelitian, memang ada kandung obat. Gitu. Saya kira itu Bapak sekalian sekedar mungkin pengantar fikih kedokteran. Jadi kita lanjut ke Tibbun Nabawi, pengobatan ala Rasul. Itu hukumnya wajib, anjuran atau apa? Saya kira itu kalau pertanyaan masih ada yang tanya karena fikih itu masih ada. Nah, ini bisa kita obrolkan setelah materi. Saya kira demikian. Mohon maaf atas
rezekinya. Sallallahu Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.